Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat Pak. Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Alhamdulillah, Pak. kita setiap hari diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum memulai pelajaran, saya absensi dulu bagaimana kehadiran anak-anak pada hari ini. Yang pertama, Muhammad Sofyan, hadir apa enggak ini? Muhammad Sofyan? Hadir Pak. Alhamdulillah. Amalia hadir? Hadirah, Pak. Alhamdulillah. Febrian Nurdin hadir? Hadir Pak. Hadiroh. Alhamdulillah hadiroh. Hadir loh. Oh hadir Hadir ya. loh, gitu, Pak. Hadir loh, gitu maksudnya. Alfiani Pala hadir apa tidak ini ya? Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Ratwo hadir apa tidak? Hadir Pak. Oh. Misbahul Munir hadir apa tidak? Hadir Pak. Hadir. Putri hadir apa tidak? Putri Wulan. Hadir, Pak, hadir. Isom Zamzami hadir apa tidak? Hadir, baru berangkat. Muhammad Yusuf hadir apa tidak? Di warung Pak. Di warung. Oh, Lagi ngopi, Pak. Oh, masih ngopi. Ya. Ya, kalau memang masih ada izin suatu hal yang penting, ya mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala untuk yang sakit, yang tidak masuk karena sakit, mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai pembelajaran pada kesempatan ini dengan berdoa dulu. Karena dengan berdoa nantinya insya Allah dengan lantaran doa akan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh Misbah. Monggo Misbah dipimpin. Baik, teman-teman, mari kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya Fattah, Fattah, ya Alim, Ya Fattah, ya Ya Alim, Alim, Ya ya Fattah, Fattah, ya Ya Alim. Alim. Rabbana Zidna ilma. Rabbana zidna ilma. Allahumma sahil umurana kullaha. Allahumma sahil umurana kullaha. umurana kullaha. Amin. Amin. Terima kasih untuk Misbah sudah memimpin doa. Tepuk tangan dulu untuk Nak Misbah. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kemarin dalam pertemuan kemarin sudah kita bahas. Jadi sebelum kita masuk pada materi kesempatan ini, kita bahas sedikit dulu, kita singgung sedikit dulu materi pelajaran pertemuan yang kemarin. Jadi dalam pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang kondisi Madinah sebelum Islam. Nah, dalam kondisi Madinah sebelum Islam nanti ditinjau bagaimana kondisi sosial budayanya, bagaimana kondisi agamanya, bagaimana kondisi politiknya, dan juga bagaimana kondisi ekonominya. Nah, selanjutnya kita tanya jawab dulu ya, mengenai materi persepsi atau materi yang kita pelajari pada pertemuan kemarin. Pertanyaan yang pertama, apa saja agama yang dianut sebagian masyarakat kota Madinah? Coba dijawab Putri. Mic-nya ya.
Agama Yahudi dan Nasrani. Betul sekali. Dan ada juga namanya agama pagan. Betul sekali jawabannya Putri. Kemudian ada pertanyaan lagi selanjutnya. Apa pengertian dari agama pagan? Dijawab, Febri. Silakan jawab. Agama pagan adalah kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam seperti matahari, bintang-bintang, dan bulan, Bapak. Terima kasih, sangat betul sekali. Tepuk tangan untuk Febrian. Masya Allah. Nah, ketika kita kaitkan pelajaran yang kemarin dengan pelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana kondisi Madinah sebelum datangnya Nabi Muhammad. Nah, untuk sekarang kita mempelajari tentang strategi dakwah Rasulullah atau keadaan di Madinah dalam dakwahnya Rasulullah. Apa tujuan pembelajaran pada kesempatan kita kali ini? Yakni melalui semua kegiatan pembelajaran yang akan kita lalui nanti. Nah ini, peserta didik, sampean-sampean semuanya dapat menganalisis strategi dakwah Rasulullah pada periode Madinah dengan cermat dan kritis. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Baik, mari kita lanjutkan. Dalam pembelajaran ini nanti, Bapak Guru akan menyampaikan materi dalam PowerPoint. Kemudian Bapak Guru juga akan mengedarkan LKS, LKPG, atau nanti bisa di-download melalui perangkat komputer masing-masing. Nah, nanti di dalam LKPG juga ada tugas diskusi kelompok. Jadi kita buka materi pembelajaran yang dalam berbentuk PowerPoint. Bisa dilihat semuanya yang sudah ditampakkan? Sudah, Pak. Bisa, ya? Nah, yang pertama mari kita mengamati. Nah, ini dari gambar ini, coba ada yang bisa tahu atau menjelaskan kira-kira gambar apa ini? Amalia, coba jelaskan. Gambar Masjid Nabawi. Oh, gambar Masjid Nabawi, betul sekali ya. Karena yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai strategi dakwah Rasulullah di Madinah, maka dilakukan oleh Nabi dengan memakai berbagai cara ataupun strategi. Yang pertama, strategi yang dilakukan oleh Nabi adalah membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Yang kedua, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang keempat, membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Nah, selanjutnya, ini tadi salah satunya ada gambar yang sudah saya tampilkan di depan tadi. Yang pertama ini adalah gambar Masjid Quba. Yang kedua adalah gambar Masjid Nabawi. Jadi dua masjid ini adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tujuannya untuk apa? Dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah, Dan juga nantinya di dalam masjid ini digunakan juga untuk pendidikan, tarbiyah, ataupun dalam rangka mengatur pemerintahan pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya strategi yang dilakukan oleh Nabi adalah melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah yang nantinya akan melahirkan Piagam Madinah. Ini nanti ada penjelasan ataupun materi sendiri dalam pertemuan yang akan datang. Tujuannya untuk apa ya? Piagam Madinah ini untuk mempertegas bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul mendirikan pemerintahan di Madinah. Dan selanjutnya yang nomor 3 strategi Nabi yang dilakukan adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kira-kira ada yang tahu ini gambar apa anak-anak? Putri, gambar apa Putri? Coba Putri, ini gambar apa? Lagi bermusyawarah ya, Pak?
lagi bermusyawarah. Betul sekali. Jadi ini adalah gambar sebagai ilustrasi persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Ini hanya ilustrasi ya. Jadi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan dua kaum muslimin, yakni Muhajirin dan Ansor. Rasulullah juga menganjurkan kedua kaum tersebut untuk saling memupuk persaudaraan, melarang adanya pertikaian, baik dari suku ataupun yang lainnya. Maka hal ini dilakukan Nabi untuk apa? Untuk memperkuat umat Islam. Nah, yang terakhir, yang nomor 4, membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Ini adalah gambar ataupun ilustrasi keadaan pasar. Untuk apa Nabi Muhammad mendirikan pasar? Nabi Muhammad mendirikan pasar, ini tujuannya adalah pasar ini nantinya akan dijadikan sebagai basis perekonomian rakyat Madinah. Dan juga nantinya pasar ini akan dijadikan sebagai sarana dakwah Rasulullah. Karena di Madinah ayat ataupun hukum yang turun itu lebih ke muamalah ataupun hukum sosial. Jadi di pasar Rasulullah mengajarkan bagaimana hukumnya jual beli maupun yang lain. Jadi seperti itu kegiatan mengamati penjelasan dari Bapak Guru. Nah, selanjutnya ini mari kita membaca. Biar budaya membaca ini menjadi budaya yang baik untuk kita. Silakan dibuka buku pelajarannya pada halaman 30 sampai dengan halaman 33. Silakan dibaca, kemudian kalau masih memerlukan materi tambahan bisa di-download di link ini atau tadi yang sudah saya bagikan. Di LKPD juga ada materinya. Saya beri waktu 20 menit untuk membaca. Siap anak-anak? Siap, Pak. Sudah dikeluarkan semua bukunya. Jangan-jangan belum Ya, dikeluarkan Pak. ini bukunya. Sudah, Pak. Ya, Sudah. Pak. Sudah. Baik, sudah ya, karena kegiatan membaca literasi sudah kita lakukan bersama-sama. Sekarang waktunya adalah kita diskusi kelompok. Nah, seperti yang sudah kita bagi pada pertemuan kemarin untuk kelompok saat ini, karena kita sudah membaginya kemarin. Untuk kelompok 1 ada Muhammad Sofyan, ada Amalia, ada Ferdian Nurdin, ada Alfiani Malak, ada Misbah. Kelompok 2 ada Misbahul Munir, Rafo, Putri, kemudian Isom. Nah, kelompok pertama yang dibahas adalah tentang pendirian Masjid Kuba. Nah, silakan digali materi tentang pendirian Masjid Kuba. Ini sudah saya sertakan linknya, silakan digali sendiri secara berkelompok. Kemudian juga tentang pendirian Masjid Nabawi. Nah, nanti hasil ceritanya tolong diisi di kolom ini. Kemudian di kolom ini juga untuk yang kelompok 2. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut? Nanti tolong tuangkan di sini. Paham tugasnya anak-anak ya? Paham, Pak. Paham. Nah, warning. Ada warning ini ya, warning. Jadi ini nanti keaktifan kalian dalam berdiskusi itu saya amati dan saya nilai. Mana sih ini anak-anak yang rajin mengungkapkan pendapatnya, mana yang berdiskusi mungkin dengan tidur. Nah, ini semuanya saya nilai. Karena ini termasuk kemampuan ataupun keaktifan yang bisa dijadikan ukur saya dalam menilai, bukan hanya pengetahuan saja. Baik, saya beri waktu 15 menit untuk melakukan tugas diskusi kelompok. Siap nggih? Ya, Pak. Apa? Nah, setelah kita melakukan
diskusi tadi, setelah anak-anak melakukan diskusi, silahkan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Mulai dari kelompok satu, Sofyan. Tadi ada apa tidak Sofyan? Ayo, silahkan sampaikan. Nah, sudah tersampaikan, alhamdulillah. Bagus sekali, tepuk tangan anak-anak untuk penampilan dari kelompok Sofyan. Nah, barangkali dari anggota kelompok lain ada yang menanggapi dari hasil presentasi Sofyan tadi, silakan. Mungkin silakan. Ada Bu, ada Pak. ada ya, silakan. Oh ya, alhamdulillah baik juga sekali tanggapannya. Ini tanggapannya tadi berupa pertanyaan dan juga pernyataan. Alhamdulillah kegiatan diskusi dan juga presentasi hasil diskusi sudah kita laksanakan. Kemudian selanjutnya kita adakan tes penilaian mandiri, tes tulis mandiri. Silakan dikerjakan soal esai yang sudah ada di LKPD. Boleh dikerjakan di sini, nanti dikumpulkan ke kantor, diberikan kepada saya, ataupun nanti hasilnya juga boleh dikerjakan di rumah, dikirim via email. Paham anak-anak tugas tulisnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Sudah, Pak, paham. Alhamdulillah pelajaran pada kesempatan ini telah selesai. Sebelum kita akhiri, mari kita refleksi dulu. Coba setelah pembelajaran hari ini, coba bagaimana perasaan kalian? Senang, Pak. Senang, Pak. Dapat. Alhamdulillah. Senang. Barangkali Senang, Pak, bisa. Ya, apa-apa ya. Namanya juga Gurunya ngantuk. juga menyenangkan. Oh, gitu ya. Campur, Pak, antara senang dan ngantuk. Iya. Jadi Pak satu. gurunya full senyum. Full senyum, ya, full senyum. Alhamdulillah, karena senyum itu sebagian dari abaikan status saya. Abaikan status. Kemudian yang kedua, nah, bagaimana kesan kalian terhadap perjuangan Nabi? Heroik. Coba Munir, bagaimana kesan kamu terhadap perjuangan Nabi? Luar biasa, Pak. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perjuangannya beliau. Alhamdulillah. Coba yang terakhir, bisakah kalian meniru sikap dan perjuangan Nabi dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Pastinya, Allah, Pak, bisa. pastinya harus bisa ya, karena memang hanya Nabi yang patut menjadi suri tauladan bagi kita, ataupun hanya Nabi yang patut kita idolakan. Jangan sampai kita mengidolakan orang lain, apalagi mungkin artis lah, jangan sampai. Maka kita harus mengidolakan Nabi Muhammad SAW, karena beliau itu memang sebagai hamba yang kafah, seperti halnya dijelaskan dalam Quran surat Saba itu, "Wa arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira." Maka Nabi Muhammad itu sebagai muslim atau seorang yang kafah, basiron sebagai pembawa berita gembira, kemudian pembawa ancaman juga nadhiron. Dan yang harus kita tiru bagaimana dalam perjuangan Nabi. Nah, ketika kita berdakwah, maka tentu kita juga harus meniru dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yakni dengan bagaimana? Dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Seperti halnya juga sudah disampaikan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam Quran Alamin. Al-Anbiya. Baik, sudah sampai penghujung pada pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita senantiasa bersyukur karena diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, sehingga bisa hadir di dalam kelas ini dan menyelesaikan pelajaran. Sebagai wujud syukur kita, mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alamtanihi farduhu ilayya Farduhu ilayya indaha jati ilaihi
Indah hajati ilaihi. Wala tunsinihi Wala Tamsanihi. ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri wafaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.